Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safia, NIM saya F208101033. Saya dari kelas B1 Farmasi. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah biofarmasetika, di mana kita akan membahas mengenai membran biologis dan mekanisme absorpsinya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai titik-titik penetrasi membran dalam kinetika obat, di mana titik-titik penetrasi dalam kinetika obat ini terbagi menjadi 4. Ini ATME. ATME itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan saya akan menjelaskan mengenai keempatnya ini. Di mana pertama itu adalah absorpsi. Absorpsi ini adalah dari sejak pemberian obat sampai menuju ke sirkulasi darah. Tempatnya dia ini pada gastrointestinal. Kemudian distribusi. Untuk distribusi dia itu dari sirkulasi darah menuju ke tempat target. Kemudian ada yang namanya eliminasi. Eliminasi ini terdapat dua, yakni metabolisme dan ekskresi. Untuk metabolisme terjadi pada hepar atau hati. Untuk ekskresi dia ini terjadi pada ginjal. Untuk proses eliminasi ini adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh. Baik, kita masuk pada struktur dan sifat membran, di mana di sini telah dijelaskan bahwa sebelum suatu obat masuk ke tempat kerjanya atau suatu jaringan, dia itu harus melewati yang namanya pembatas atau barir, di mana pembatas atau barir itu adalah salah satu contohnya yakni membran epitel, di mana di sini dijelaskan obat harus mempenetrasi membran epitel, di mana membran epitel ini adalah membran yang melapisi organ dan rongga tubuh. Untuk satu membran dia itu terdiri dari deretan sel yang dihubungkan oleh celah yang berisi cair. Jadi untuk membran ini dia terdiri dari lapisan biomolekuler yang dibuat dari lipoprotein. Yang terakhir ini adalah lapisan lipid, di mana lapisan lipid itu terarah sedemikian rupa. Untuk lipid, ujung polarnya dia itu mengarah keluar sel. Baik, kita lanjut untuk penjelasan lebih detailnya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai gambar yang ada pada slide ini, di mana untuk yang di atas ini adalah sisi apikal. Yang kotak ini adalah sel individual, di mana setiap sel individual ini dibatasi oleh water fluid junction. Untuk sisi apikal ini, dia ini dikenal sebagai sisi basolateral. Kemudian, pada individual sel ini jika diperbesar, maka akan dilihat bentuk biomolekuler lipoprotein membran. Kita bisa lihat pada sel individual jika diperbesar, maka akan terlihat yang namanya biomolekuler lipoprotein membran. Kita bisa lihat pada gambar yang di atas ini adalah transmembran protein yang berfungsi sebagai pengantar satu molekul melewati membran. Kemudian di ujung sini ini adalah polar heads of lipid atau kepala. Kemudian di sini adalah lipophilic core, ini adalah ekornya. Selanjutnya kita akan masuk pada absorpsi dari saluran gastrointestinal. Gastrointestinal itu disingkat menjadi GI. Saya akan menjelaskan mengenai absorpsi dari saluran gastrointestinal. Ini adalah gambar lambung, di mana untuk pada bagian atas ini adalah zona kardia. Kemudian di sini ada zona fundus, zona transisi, zona pilorus. Kemudian pada ujung di sebelah zona kardia jika diperbesar ini adalah kelenjar kardia. Kemudian bagian bawah ini ada sel epitel permukaan, sel mukus, sel parietal, zymogen cell, solitary lymph node, argenta venous cell, muscularis mucosae, dan submucosa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari masing-masing gambar yang ada pada slide ini. Pertama, ini adalah zona kardia. Dia ini terdapat pada bagian atas, di mana dia ini adalah sebagai pintu masuknya suatu makanan atau obat ke dalam lambung dari kerongkongan. Kemudian lanjut lagi ada zona fundus. Zona fundus ini adalah bagian yang berada pada tengah lambung. Kemudian terakhir itu ada zona pilorus. Zona pilorus ini adalah bagian bawah yang menghubungkan lambung dengan usus 12 jari atau duodenum. Kemudian kita lanjut. Di sini ada yang namanya sel epitel permukaan, di mana sel ini berfungsi sebagai sel penghalang antara dalam dan luar sel tersebut. Kemudian yang kedua ini ada namanya sel mukus. Sel mukus ini adalah lapisan di mana sel-sel yang dapat mengeluarkan berbagai jenis cairan. Contohnya itu ada enzim, asam lambung, kemudian yang terakhir itu ada hormon. Yang ketiga ini ada yang namanya sel parietal. Sel parietal ini berfungsi untuk memproduksi asam lambung yang berguna dalam pengaktifan enzim pepsin. Kemudian yang keempat ini ada sel zymogen atau CF. Dia ini berfungsi untuk
menghasilkan yang namanya pepsinogen, di mana dia ini menghasilkan enzim pepsin yang tidak aktif. Yang kelima, ini disebut sebagai kelenjar getah bening. Ini adalah salah satu sistem kekebalan tubuh manusia yang berfungsi untuk melawan infeksi. Infeksi ini dapat berupa dari bakteri, jamur, ataupun virus. Yang keenam, ada yang namanya sel argentavin, di mana dia ini adalah sel yang mensekresi berbagai hormon yang ada dalam saluran pencernaan. Yang ketujuh, ada yang namanya muskularis, di mana dia ini adalah lapisan otot yang membantu perut dalam pencernaan mekanis. Yang kedelapan, ada yang namanya submukosa, di mana dia ini adalah lapisan pembuluh darah arteri dan vena yang mengantarkan nutrisi dan O2 ke seluruh sel-sel perut. Pada penjelasan tadi, dia itu terdapat pada kelenjar pilorus dan fundus, di mana untuk kelenjar pilorus dan fundus dia itu terdapat sel epitel permukaan, terdapat sel mukus, kemudian terdapat yang namanya muskularis mukosa, submukosa. Pada kelenjar pilorus dia itu terdapat yang namanya kelenjar getah bening, sel argentavin. Dan untuk kelenjar fundus dia itu terdapat yang namanya sel simogen yang tidak terdapat pada sel pilorus. Baik, saya akan memperjelas kembali bahwa satu molekul obat dalam mekanisme proses absorpsinya dia itu harus melewati yang namanya saluran gastrointestinal. Dalam saluran GI ini, dia itu terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi obat tersebut. Di antaranya itu pH, enzim, kemudian ada namanya elektrolit, sifat permukaan, kemudian ada viskositas cairan GI. Oke, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat tadi. Di antaranya yakni pH. pH pada lambung normal yakni berkisar antara 1 sampai 3,5. Kemudian untuk pengaruh pH, saya akan berikan contoh salah satunya itu antibiotik penisilin, di mana jika penisilin dalam bentuk garam kalium itu diberikan, maka obat tersebut itu akan mengendap sebagai asam bebas setelah mencapai lambung, di mana pH-nya rendah sehingga membentuk suspensi dengan partikel halus dan diabsorpsi dengan cepat. Kemudian untuk enzim yang mempengaruhinya yakni adalah pepsin, renin, HCl. Oke, kita lanjut pada saluran GI. Saluran GI ini dalam penyuplaian darah itu sangat banyak jumlahnya. Kemudian dia ini dilapisi dengan membran mukosa, di mana dia ini sebagai tempat obat untuk berpindah ke sirkulasi umum atau sirkulasi darah. Kemudian untuk permukaan bagian dalam dari lambung dia itu relatif sangat halus. Pada usus halus dia itu memiliki banyak lipatan dan juluran. Pasti di benak kita terdapat pertanyaan, mengapa usus halus itu memiliki banyak lipatan atau juluran? Karena di dalam usus halus, dalam penyerapan ileum terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut sebagai jonjot-jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap sempurna. Pada saluran GI, dia ini diproduksi cairan sekitar 8-10 liter per hari. Kemudian disekresi ke dalam saluran GI sekitar 1-2 liter yang diperoleh dari makanan atau minuman. Jadi, pada saluran GI ini, dia ini diperfusi oleh banyak jaringan kapiler yang memungkinkan absorpsi dan distribusi obat. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari jaringan kapiler. Fungsi jaringan kapiler itu adalah berguna untuk menyerap glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air melalui villi pada dinding usus halus yang kemudian akan diangkut di hati sehingga akan diubah menjadi zat-zat lain di hati. Setelah itu akan disalurkan ke seluruh tubuh. Oke, kita masuk pada variasi pH di sepanjang saluran GI. Di antaranya yakni untuk lambung pH-nya yakni sekitar 1-3,5. Kemudian duodenum dia itu sekitar 5,8 sampai 6,5. Kemudian ada ileum pH-nya itu 7-8 dan kolon pH-nya itu 5,5 sampai 7,0. Baik, kita masuk pada lambung di mana rentan pH pada lambung yakni berkisar 1 sampai 3,5 atau pada umumnya yakni 1 sampai 2,5. Untuk pH lambung ini dikatakan hipoacidity jika dia itu lebih besar dari 3,5 pH-nya. Kemudian dikatakan hyperacidity jika pH-nya itu di bawah dari 1. Lambung dalam mekanisme kerjanya dia itu menghasilkan adukan yang lembut, tetapi dia itu menyeluruh ke seluruh sisi lambung. Untuk pada lambung
yakni seperti sediaan obat dalam bentuk tablet, kapsul, dan lain-lain, dia itu dapat bertahan sekitar 0,5 sampai 2 jam sebelum pindah ke pilorus atau duodenum. Untuk pada lambung, perpindahan obatnya itu sangat cepat bila lambung kosong atau dalam keadaan puasa, dan sangat lambat bila ada makanan lemak tinggi. Di mana maksudnya obat tersebut dapat bekerja secara maksimal jika saluran pencernaan itu dalam keadaan kosong atau sebelumnya dibiasakan terlebih dahulu, karena jika ada makanan, maka makanan tersebut dapat mempengaruhi absorpsi obat. Dari penjelasan tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa obat-obatan itu dapat dipengaruhi oleh makanan pada saluran pencernaan. Baik, kita masuk pada duodenum, di mana ketika obat masuk pada duodenum, dia ini akan berhadapan dengan pH yang berubah sangat drastis, di mana pH duodenum ini berkisar dari 5 sampai dengan 6. Perlu kita ketahui bahwa kebanyakan obat itu bersifat asam lemah dan basa lemah. Untuk basa lemah, dia itu mempunyai tingkatan pH yang tinggi sehingga menghasilkan peningkatan fraksi takter ion, sehingga absorpsi obat itu dapat dipercepat. Pada asam lemah, dia ini memiliki pH yang rendah sehingga menghasilkan peningkatan fraksi takter ion, di mana absorpsinya pun dapat dipercepat. Asam lemah ini lebih baik dia itu diproduksi pada lambung dibandingkan dengan duodenum, karena asam lemah tadi itu bekerja pada pH yang rendah. Untuk lambung, pH-nya itu berkisar dari 1 sampai 3,5, dan duodenum pH-nya itu 5 sampai dengan 6, sehingga yang lebih bagus itu adalah lambung dibanding duodenum. Oke, selanjutnya pada duodenum, jejunum, dan ileum, dia ini memiliki ruas permukaan yang sangat besar sehingga bagus untuk tempat absorpsi obat. Untuk luas permukaan lambung dan duodenum, pada duodenum ini dia memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan lambung. Untuk obat yang bersifat asam lemah dan basa lemah, itu akan lebih cepat diabsorpsi pada usus dibandingkan dengan lambung. Selanjutnya, obat ini akan menghadapi enzim yang baru, di mana pada duodenum, enzimnya itu diperoleh dari enzim pankreas, diantaranya itu amilase, lipase, dan tripsin. Oke, pada duodenum ini terdapat yang namanya villi. Villi ini menyediakan area permukaan yang luas untuk transfer absorpsi molekul obat yang masuk ke sirkulasi sistemik, di mana untuk permukaan luas villi ini berkisar antara 656 kaki persegi atau setara 200 meter persegi, sebanding dengan 100 kali luas permukaan kulit. Yang terakhir, villi pada duodenum ini terdapat yang namanya jaringan kapiler, kemudian pembuluh darah limfatik yang berfungsi sebagai jalur utama obat mencapai sistemik. Oke, kita masuk pada absorpsi obat, di mana dia terdapat yang namanya barir gastrointestinal atau penghalang GI, di mana penghalang GI ini memainkan peran penting dalam pemisahan bagian dalam tubuh dari lingkungan luar. Dalam membran, dia ini tersusun dari lipid, protein, lipoprotein, dan polisakarida. Kemudian, dia ini bersifat semi-permeabel dan selektif permeabel. Saya akan menjelaskan mengenai semi-permeabel dan selektif permeabel, di mana semi-permeabel itu adalah membran sel yang hanya bisa dianggap sebagai zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian, dia ini dapat berupa seperti air atau gas. Untuk semi-permeabel, dia ini adalah membran sel yang hanya bisa dilalui oleh ion serta molekul polar. Contohnya itu seperti glukosa dan asam amino. Untuk absorpsi, dia itu dapat terjadi pada dua, yakni pada difusi pasif dan transfer aktif. Untuk transfer aktif, dia itu adalah proses yang memerlukan energi. Untuk energinya sendiri adalah ATP. Kemudian konsentrasinya dia itu adalah dari rendah ke tinggi. Kemudian untuk difusi pasif, dia itu dalam prosesnya tidak memerlukan energi. Kemudian konsentrasinya itu adalah dari tinggi ke rendah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai absorpsi obat dalam saluran GI. Ini terjadi pada difusi pasif dan transfer aktif. Untuk gambar yang pertama di ujung sini, yakni ini adalah molekul polar kecil. Molekul polar kecil itu adalah obat yang larut dalam air, di mana dia ini dalam melewati membran, dia tidak memerlukan energi. Jadi molekul ini langsung melewati membran begitu saja. Ini disebut sebagai difusi pasif melalui pori. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gambar kedua. Gambar kedua ini adalah transfer aktif, di mana transfer aktifnya itu berupa molekul polar besar.
Untuk transfer aktif ini sendiri, dia itu memerlukan energi. Energinya itu dapat berupa ATP. Kemudian untuk transfer aktif, dia ini dalam melewati membran memerlukan energi pembawa. Energi pembawanya itu seperti enzim dan protein kompleks. Sehingga molekul polar besar ini akan melewati membran dengan bantuan protein yang akan diaktifasi oleh yang namanya ATP. Untuk gambar ketiga ini adalah difusi terfasilitasi, di mana untuk gambar ketiga ini adalah molekul lipid. Untuk difusi pasif melalui membran lipid ini, dia ini memasuki sel yang melewati transmembran karir protein yang difasilitasi untuk molekul yang besar atau molekul yang larut lemak atau lipid. Oke, pada absorpsi obat yakni terdapat dua tadi. Pertama adalah difusi pasif dan transfer aktif. Pada difusi pasif, dia ini kebanyakan obat melalui mekanisme ini. Kemudian untuk laju perpindahan obat pada difusi pasif, dia ini ditentukan oleh sifat fisikokimia obat dan gradien konsentrasi, di mana untuk sifat fisikokimianya yakni seperti polaritas, ukuran molekul dan lain sebagainya. Kemudian dia ini adalah kinetika orde 1. Oke, kita masuk pada absorpsi obat pada transfer aktif, di mana dalam suatu molekul obat untuk melewati membran, dia ini memerlukan yang namanya zat penghantar atau karir. Zat penghantarnya ini dapat berupa enzim, kemudian protein kompleks. Kemudian untuk transfer aktif ini sendiri, dia itu memerlukan energi kimiawi seperti ATP. Oke, pada transfer aktif ini, untuk proses molekul obat itu dipindahkan dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada salah kata. Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.